Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat semua Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita nikmat yang bisa membuat kita semakin banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang sampai hari ini, detik ini bahkan kita nikmati, sehingga di antara yang bisa kita lakukan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka persiapan Bapak Ibu ke Baitillahil Haram untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan eh, materi manasik kita yang tadi malam, bab dan pembahasan mungkin yang berbeda. Tadi malam kita membahas tentang eh, di malam kita bahas apa Ibu? Kita bahas tentang sholat. Ya. Gimana cara sholat, jamak, qasar, dan sholat di pesawat. Dan insya Allah di pertemuan ini, kita akan membahas dan masuk ke pembahasan inti, yaitu manasik umrah dari rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, dan sampai selesai tahallul. Kita akan bahas satu persatu. Seperti biasa, Bapak Ibu, nanti saya akan buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang perlu ditanyakan, mohon disiapkan pertanyaannya. Dan di pertemuan ini kita akan mulai dari rukun yang pertama. Rukun umrah, Bapak Ibu, ada 5. Ya, ada 5. Ini rukun umrah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, ihram. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini di layar. Ihram, kemudian kedua, tawaf 7 kali putaran, sa'i, kemudian tahallul, kemudian tertib. Ya. Kita akan bahas satu persatu, kemudian kita akan buka sesi tanya jawab selesai setiap pembahasan rukun. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi dan pembahasan pertama, yaitu ihram. Oke. Ihram. Apa ini ihram, kemudian apa syarat, apa wajib, dan sunnah-sunnah ketika ihram. Ihram. Nah, kita akan bahas, dan izin Bapak Ibu, saya sampaikan sebelumnya, ketika pembahasan manasik, tentu nanti saya akan banyak membacakan hadis-hadis, kemudian kalau terlalu panjang dan membuat Bapak mungkin Ibu tidak paham, kurang paham, mohon ditanyakan. Saya harus sampaikan, ya biasanya saya, sistem manasik saya, biasanya saya akan banyak menyampaikan hadis-hadis. Karena pokok atau inti dari manasik haji dan umrah Bapak Ibu adalah Khudhu anni manasikakum. Seperti yang tadi kata Nabi SAW, yang harus kita pegang dalam manasik adalah lihat, tiru cara aku manasik, kata Nabi. Lihat, tiru cara Nabi umroh, lihat dan tiru cara Nabi SAW haji. Sehingga mau nggak mau kita harus mempelajari hadis-hadis bagaimana tata cara umrohnya Nabi SAW. Dan mudah-mudahan nanti mudah dipahami oleh ibu-ibu. Seandainya tidak kurang memahami, boleh ditanyakan dan boleh minta untuk dijelaskan kembali. Baik. Pembahasan yang pertama kita masuk ke ihram. Ya. Apa saja rukun-rukunnya atau wajib-wajib ihram. Nah, makna ihram apa Bapak Ibu? Ya. Ihram itu kalau bahasa Indonesia kan sudah dikatakan, sudah menjadi bahasa Indonesia, kain ihram gitu.
Ihram itu artinya masuk ibadah umroh dengan niat dari mikot. Bapak Ibu bisa baca di sini, ya. Masuk ibadah umroh dengan niat dari mikot. Nah, ini adalah definisi singkat dan sederhana dari makna ihram. Kemudian yang kedua kita akan membahas wajib ihram. Ini wajibnya ada dua. Ya, wajibnya ada dua, tapi ke bawahnya nanti yang banyak. Yang pertama ihram dari mikot, ya. Ihram dari mikot. Lewat tanpa ihram wajib dam. Ini konsekuensinya. Karena wajib. Sah umrohnya ketika melewati mikot tanpa ihram, tanpa berniat di sana, tanpa wajib dam. Ustaz, besok kita di mana mikotnya? Ya, Bapak Ibu nanti mikotnya di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali namanya, Masjid Bir Ali di Madinah. Siapa yang menentukan tempat mikot ini, Bapak Ibu? Ini bukan ditentukan oleh ustadz, ulama di sana, oleh penduduk setempat, atau kebiasaan orang, enggak. Tapi yang menentukan tempat mikot ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa, Bapak Ibu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari, beliau menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati dzal Hulaifah. Nabi telah menentukan tempat mikot bagi orang kaum muslimin yang datang umrah maupun haji dari Madinah, yaitu di Dzul Hulaifah atau dikenal dengan Masjid Bir Ali. Nah, Bapak Ibu nanti datang dari Madinah posisinya, maka mikotnya harus di sini. Ya, dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, ya ibu-ibu nih tentu, ini tuh berlaku buat semuanya. Ya, baik yang haid maupun yang tidak. Ya, haid maupun tidak. Ya, haid maupun tidak. Wajib berniat dari sini. Ya. Ustadz kan kita lagi haid. Ya. Tidak ada rukhsah untuk tidak ambil mikot di sana. Selama Bapak Ibu ada keringan, ada keinginan, ada niat dari Madinah untuk umroh ke Mekah, maka wajib berniat dari sana dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan suci maupun haid. Ya, Ustadz kan kita lagi haid. Masa kita mikot di sana kan seperti sholat lah. Ya, Bapak Ibu baik dalam ibu-ibu ya, ibu-ibu baik dalam keadaan haid maupun nifas contohnya, kemudian mau ihram wajib tetap berniat di sana. Yang tidak boleh dilakukan hanya tawaf saja bagi orang yang haid. Selain itu bisa dilakukan sa'i bisa, ihram bisa, bahkan wajib ya mikot atau tempat berihram dari tempat mikot yang sudah ditentukan walaupun dalam keadaan haid. Ya, dulu pernah terjadi di zaman Nabi, kasusnya Asma binti Abi Bakar, tapi beliau ini nifas. Sama-sama hadas besar. Ya, haid, nifas sama. Apa yang terjadi? Ya, Nabi tetap ya untuk meminta beliau untuk berihram dari Dzul Hulaifah. Ya. Jadi nanti perlu digarisbawahi karena kenapa? Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Dulu pernah saya membimbing jamaah, ibu-ibu nih datang ikut nih sama bis. Ya, jemaah saya minta izin, Ustadz, saya lagi datang bulan, boleh nggak saya nggak ikut mikot? Nanti saya mikotnya di Tanim. Kalau saya sudah suci, kata. Nah, inilah karena ketidakpahamannya. Menganggap bahwasanya saya mau umroh dari Madinah, karena saya haid, oh berarti nanti saja nih umrohnya. Kalau saya sudah suci, ini pemahaman yang keliru. Kalau ada niat Bapak Ibu dan semuanya pasti ada besok berniat untuk umroh dari Madinah, ibu-ibu ya. Maka wajib berniatnya dari Dzul Hulaifah, ihram dari sana. Tidak boleh dari Tan'im menunggu suci, tidak boleh. Ya, kenapa Ustaz? Karena itu sudah tentukan oleh Nabi. Waqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah Dzul Hulaifah seperti hadis di atas. Nabi telah menentukan tempat mikot itu di sana, bukan di Tan'im, bukan di tempat-tempat yang lain. Kalau datangnya dari Madinah. Kalau datangnya dari Indonesia, terus langsung ke Jeddah, langsung ke Mekah, beda lagi tempat mikotnya. Ada beberapa tempat mikot yang sudah ditentukan oleh Nabi. Tapi kita bahas satu saja, karena Bapak Ibu besok melewati mikot ini. Oke, supaya tidak
melebar kemana-mana pembahasan kita. Jadi yang haid wajib juga tetap ikut berihram. Nah, ini wajib yang pertama. Kemudian wajib yang kedua menjauhi larangan-larangan ihram. Ini yang panjang pembahasannya. Ya, menjauhi larangan-larangan ihram. Ini dia. Ya. Apa saja Ustaz larangan-larangan ihram itu banyak sekali. Ini yang kita akan bahas satu persatu dan seandainya ada nanti yang melanggar larangan-larangan apa konsekuensinya itu yang kita pelajari dan perlu Bapak Ibu pelajari dengan bagus. Nah, oke. Pas saja Ustaz kita buka halaman berikutnya. Nah, ini kan kita bahas ihram. Bab pertama bahas ihram. Oke. Salah tawaf. Nah, larangan-larangan ihram ini Bapak Ibu, ini berlaku buat ibu-ibu maupun bapak-bapak. Ya. Jamaah ibu-ibu maupun jamaah bapak-bapak, larangan-larangan ini berlaku. Ya, jadi tidak ada pengecualian, ya, baik itu jamaah ibu-ibu maupun bapak. Nah, oke. Saya simpulkan seperti ini, Pak Ibu. Nanti saya jelaskan satu persatu, saya datangkan hadis dan dalilnya supaya jelas apa yang kita akan pelajari. Oke. Yang pertama, bagi laki-laki, ini khusus bagi laki-laki, pakaian tidak boleh memakai pakaian berjahit. Ini yang pertama. Tidak boleh memakai pakaian berjahit. Nah, hanya boleh menggunakan kain atas dan bawahan saja. Bapak Ibu, Bapak-bapak, insya Allah udah punya ya kain ihram semua. Hanya yang itu saja diperbolehkan untuk digunakan. Ya, hanya itu saja. Dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh imam yang lain, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya, bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ma yalbisul muhrimu, apa yang boleh dipakai atau pakai pakaian oleh orang-orang yang ihram nih, sedang umroh, mau ihram. Apa yang boleh kita pakai, kata kata sahabat ini bertanya. Maka kata Nabi, ya, la talbisul kumasa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan kita menggunakan baju, ya, gamis. Walal amaim, tidak boleh menggunakan imamah atau penutup kepala. Tidak boleh menggunakan celana, ya, kemudian tidak boleh menggunakan penutup kepala, walal khuf. Tidak boleh menggunakan juga sendal yang melebihi mata kaki. Ya, kalau seandainya kita punya sepatu melebihi mata kaki, jangan gunakan untuk umrah atau ihram. Ya, kata Nabi, seandainya melewati mata kaki, ya, maka wal yaqta'hum. Dia boleh memotong sampai di bawah kakinya. Jadi yang kita ingin ambil dari hadis di atas adalah kita tidak boleh menggunakan baju-baju yang berjahit. Maksudnya baju berjahit seperti apa, Ustaz? Bukankah kain ihram itu dari jahitan? Maksudnya adalah baju yang berbentuk tubuh, ada lengannya, ya, ada kerahnya, itu yang dimaksud baju-baju berjahit. Maka kain yang tidak berjahit atau tidak membentuk tubuh bagi laki-laki itu diperbolehkan. Contohnya tas. Contohnya apalagi selain dari itu aksesoris-aksesoris yang lain itu diperbolehkan. Dia tidak termasuk dalam hal yang berjahit. Nah, ini bagi bapak-bapak, bagi perempuan boleh bebas. Pakaiannya yang sopan, dianjurkan warna putih, kemudian tidak ketat dan bisa menutupi aurat secara sempurna. Ya, jadi dari sekarang Bapak ini ibu-ibu pilih baju gamis yang sekiranya dipakai ketika tawaf, ya, tidak mudah terbuka, tidak mudah terbuka, tidak mudah tergeser sehingga ketika Bapak Ibu nanti berjujelan bermacetan atau apa bahasanya di tempat tawaf itu, pakaian Bapak Ibu bisa pakaian Ibu-ibu bisa tetap menjaga auratnya. Nah, kenapa? Karena salah satu syarat sahnya tawaf adalah setrul aurah, menutup aurat dari awal sampai selesai.
Nanti kita akan bahas di bab tawaf. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian bagi laki-laki juga tidak boleh menutup kepala. Hadisnya ada tadi dijelaskan. Walal amain kata Nabi. Imamah artinya penutup kepala. Tidak diperbolehkan kita menutup kepala saat kita sedang berihram. Ini bagi laki-laki juga, ya. Bahkan dulu pernah terjadi dalam hadis diceritakan seorang yang meninggal dunia jatuh dari ontanya, kata Nabi, la tuqammiru ra'saha. Ya, la tuqammiru ra'sahu. Jangan kalian tutup kepalanya. Ya. Karena nanti seorang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram akan dibangkitkan mulabbiyan dalam kondisi bertalbiyah. Dari sini kata ulama bahwasanya menunjukkan hadis larangan kita menggunakan penutup kepala bagi laki-laki saat ihram. Jelas bagi bapak-bapak? Oke, ini gampang untuk diingat dan sudah lumrah dan biasa didengar dalam manasik-manasik. Oke, selanjutnya niqab dan sarung tangan bagi wanita. Ya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kata Nabi la tantaqibil mar'atul muhrimatu wa la talbisil quffazain. Ya, jangan perempuan yang sedang dalam keadaan ihram menggunakan apa? Niqab, cadar atau penutup kepala. Ya, niqab apa bukan penutup kepala, penutup muka, cadar. Bapak, mungkin ada ibu-ibu besok yang menggunakan cadar. Ketika ibu-ibu sudah sebelum berniat boleh dibuka cadarnya. Boleh dibuka cadarnya. Kemudian yang kedua tidak dianjurkan bagi perempuan menutup tangannya sampai tertutup. Sampai mana Ustaz batasannya? Tangan Bapak Ibu, ya. Nah ini, kata ulama, ya, tangan di bawah sama atas ini sama, ya. Jadi bawahnya harus terbuka besok Ibu-ibu. Jangan sampai tertutup. Jangan pakai sarung tangan. Jangan pakai sarung tangan atau kalau pakai baju yang lengan tangannya itu panjang jangan ya. Jangan sampai dua tangannya tertutup dan mukanya tertutup. Ini bagi perempuan. Bagi laki-laki bebas tidak mengapa. Sehingga kalau tidak darurat pakai masker juga bagi ibu-ibu tidak diperbolehkan. Jelas? Beda halnya kalau bapak ibu atau ibu-ibu yang lagi sakit atau memerlukan hal itu, maka itu diperbolehkan darurati dikarenakan darurat. Nah, oke, selanjutnya tidak diperbolehkan kita memotong kuku, memotong rambut, ya. Ini berlaku buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Kata Nabi dalam riwayat, ya, wala tahliqu kata Allah dalam Al-Qur'an, wala tahliqu rusakum hatta yablughal hadyu mahillah dalam Al-Qur'an. Ya, jangan kalian memotong rambut-rambut kalian ya sampai selesai tentu. Maka kata ulama ini adalah dalil bahwasannya kita tidak boleh memotong rambut ketika kita dalam keadaan ihram. Rambut atau kuku itu dikiaskan seperti rambut, ya, yang mungkin Allah ciptakan sama dasarnya, sama-sama dari tulang. Maka rambut ini, Bapak Ibu, dan apa namanya, jika punggung tangan, oke nanti saya jawab ya. Baik, kita jelaskan dulu. Ketika kita Bapak ini khusus buat ibu-ibu ya. Ini khusus buat ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak ada pengecualian apa namanya masalah rambut dan kuku. Nah, jadi larangan berikutnya tidak boleh memotong rambut dan kuku. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, hadis sahih juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, dari Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah nahal muhrima an halqi ra'sihi. Nabi itu melarang orang-orang yang dalam keadaan ihram itu untuk memotong rambutnya. Jelas ya Pak Ibu? Oke, ini larangan selanjutnya wewangian. Wangian ini apapun jenisnya. Ya, wewangian ini apapun jenisnya, selama itu wangi-wangian, entah itu parfum, minyak wangi, ataupun eh, di sesuatu bahan, ataupun skincare, misalnya ibu-ibu, ataupun minyak apa gitu,
di situ ada tercampur wangi-wangian, maka itu termasuk yang tidak diperbolehkan ketika ihram. Apapun itu Bapak Ibu ya. Dalam riwayat dikatakan wala talbasu syai'an massahu za'faran walal wars. Jangan mereka orang-orang yang sedang ihram itu ya membaluri tubuh mereka ataupun kain mereka dengan sesuatu ya yang memiliki wangi-wangian seperti za'faran. Ya, ini za'faran itu jenis wangi-wangian yang terkenal dulu dan familiar dulu di zaman Nabi. Walal wars sama. Ya, dua jenis parfum di zaman Nabi. Kalau sekarang mungkin banyak sekali ya jenis-jenis parfum. Maka apapun jenis parfum itu, sedikit maupun banyak, maka itu tidak diperbolehkan ketika kita dalam keadaan ihram. Nah, berburu, oke ini tidak. Ini kenapa dibahas berburu ini Ustaz di dalam fikih-fikih haji dan umrah? Karena dulu orang berangkat haji itu Pak Ibu, kalau mereka kekurangan bekal, habis makanan, mereka berburu. Ini adat atau kebiasaan orang-orang Arab dulu ketika mereka bermusafir, ya, perjalanan jauh, habis bekal ya mereka berburu, cari makanan apa yang bisa dimakan di jalan. Seperti itu. Jadi karena itulah dijelaskan di dalam kitab-kitab karena relate dengan zaman dulu. Kalau sekarang tidak. Kita makanan alhamdulillah sudah disiapkan di snack, makanan, sampai hotel makan lagi dan sebagainya. Maka ini kita lewatkan. Tapi berburu ini sesuatu yang tidak diperbolehkan ketika kita ihram. Nikah ataupun jima berhubungan suami istri ataupun muqaddimahnya ini juga hal yang tidak diperbolehkan. Bahkan ini juga nikah ini hal yang nikah maupun mengelamarnya, nikah maupun menikahkan itu tidak boleh. Ya, kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala mengatakan la yunkihul muhrimu wala yunkihu wala yaktubu. Ya, jadi orang yang sedang ihram itu, baik haji maupun umrah, dia tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh menikahkan. Ustadz kan sering viral itu di media sosial, ada orang yang menikah di Masjid Nabawi. Bahkan ada anaknya tokoh seorang politikus terkenal gitu, yang nikah di Masjid Nabawi atau nikah di Masjidil Haram. Viral Ustadz videonya. Itu kondisi mereka tidak dalam keadaan ihram. Mereka sudah selesai melaksanakan umrah, mereka sudah tahallul. Maka ketika mereka sudah selesai prosesi umrah maupun hajinya, bebas, boleh. Bahkan peraturan terbaru, ya, pemerintahan Arab Saudi itu memperbolehkan dilangsungkannya akad nikah di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Dengan beberapa syarat diantaranya tidak boleh terlalu ramai yang hadir. Jadi kalau sekedar akad doang 5-6 orang itu diperbolehkan. Itulah yang viral di video di TikTok dan Instagram. Mereka itu tidak dalam keadaan ihram. Nikah atau menikahkan itu diharamkan atau bahkan melamar itu diharamkan ketika kapan? Dalam kondisi ihram. Ya, jelas ya Pak Ibu? Oke. Ini larangan-larangan yang kita harus jaga ketika kita dalam kondisi ihram. Nah, ini yang sering kita alami, sering kita temukan dan sering kita lupakan. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ustadz, bagaimana seandainya kita lupa atau seandainya kita memang tidak sengaja melakukan larangan-larangan ini? Ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Ya. Ada konsekuensinya. Nah, oke. Nah, ini kalau ada yang jelas tentang larangan-larangan ihram tadi, Bapak Ibu, eh, bisa ditanyakan atau Bapak Ibu yang sudah memiliki kitab apa namanya Al-Idah yang sudah diterjemahkan, di situ sangat lengkap dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi saya bahas tidak mungkin saya jelaskan seluruhnya ya sampai detail seperti yang ada di kitab karena waktu ya mengingat waktu yang sangat terbatas. Jadi supaya kita dapat poin-poin pentingnya saja, nanti lebih detailnya lagi Bapak Ibu bisa baca masing-masing yang ada dalam kitab Al-Idah yang sudah diterjemahkan. Kitabnya ada tuh di Mbak Evi. Nanti bisa ditanyakan ke beliau. Nah, oke selanjutnya. Bagaimana Ustadz konsekuensi kalau kita melanggar larangan-larangan ihram tadi? Ya, apa Ustadz konsekuensinya? Oke, ada dua Bapak Ibu jenisnya. Ya, ada tiga ini.
Ya, selain jima, pilihannya pilih salah satu. Jima ini maksudnya berhubungan intim. Maka dia lebih besar ya. Maka besok Bapak Ibu diingat nih yang sama suami istri. Ya, jangan dulu melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa menaikkan syahwat, menimbulkan syahwat walaupun suami istri. Itu dalam kondisi ihram saja tidak diperbolehkan. Sebelum dan sesudahnya itu masih diperbolehkan. Maka saling mengingatkan suami dan istri karena berat loh. Karena kalau sampai terjadinya persetubuhan atau jima, mohon maaf bahasanya itu bisa membatalkan umroh. Ya. Nah, ada lagi yang bertanya nanti saya jawab lah ya. Nanti saya jawab. Nggak apa-apa ditulis saja pertanyaan-pertanyaannya kalau bingung nanti ditanyakan, ditulis di komentar nanti kalau sesi tanya jawab saya jawab satu persatu ya. Oke, kita lanjut dulu sesi penjelasan. Oke, nah ini dia. Hmm, ini selain jima nih. Oke, sembelih kambing yang pertama. Kalau ada uang banyak, sembelih kambing. Ya. Kemudian sedekah 3 sok. Ya. Kemudian keenam orang fakir miskin. Puasa 3 hari. Ini 3 pilihannya. Ya. Ada 3 pilihan. Nah, boleh dipilih salah satu. Ya, boleh dipilih Bapak Ibu, boleh salah satunya dipilih. Ataupun misal Bapak Ibu ada uang nih, cukup buat beli kambing, maka diperbolehkan sembelih kambing. Di mana Ustaz sembelihnya di sana? Di situ ada bisa titipkan nanti sama mutawifnya atau orang-orang teman-teman yang mungkin di sana, ya. Atau enggak, Ustaz uang saya enggak cukup buat beli kambing, boleh ke berikutnya sedekah 3 sok ke 6 fakir miskin. 3 sok ini kurang lebih kalau 1,8 kali 6 berapa ya? Ya sekitar 18 kilo lah ya. Sekitar 18 atau ya kita 3 sok ini 18 kilo. Bagi 6 berapa itu? Nanti Bapak Ibu apa namanya jumlahkan. Nah, miskin ya, sedekah 3 sok ke 6. Ini bahan makanan yang beras. Boleh disedekahkan juga yang sudah jadi, boleh. Tapi kalau nggak mau ribet, di Tower Zam-Zam itu ada orang, ada kayak lembaga lah yang menerima pembayaran dan pembayaran fidyah, itu tinggal dibayar saja, nanti mereka yang salurkan, seperti itu. Ya, kenapa Ustaz kita penting membahas ini? Penting karena mungkin besok Bapak Ibu nih lupa ataupun apa namanya melanggar hal-hal seperti ini supaya umrohnya tetap menjadi umroh yang sempurna maka harus melewati konsekuensi ini. Jadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Ya, sembelih kambing tidak bisa, sedekah 3 sok ke 6 fakir miskin. Ustadz nggak cukup uangnya udah puasa 3 hari. Ustadz uangnya nggak cukup habis buat beli oleh-oleh misal. Maka diperbolehkan puasa 3 hari. Nah, yang dua ini sembelih kambing, ya sembelih kambing, sedekahkan 3 fakir miskin ini harus dilakukan di Mekah, ya di Mekah. Harus dilakukan di Mekah. Adapun yang puasa 3 hari ini boleh di Mekah ataupun boleh di rumah. Ketika dia nanti kembali ke negaranya atau ke kampung Bapak Ibu, ya rumahnya. Kambing nih, ya. Lagi sekali, yang dua sembelih kambing sedekah 3 sok atau ke 6 orang fakir miskin Mekah. Ini harus dilaksanakan di Mekah. Dulu orang-orang kalau membayar dam, anjurannya itu di atas bukit sofa. Cuman sekarang udah nggak bisa. Ya, kotor. Maka sekarang sudah steril dan disiapkan lembaga-lembaga. Memang sekitar kalau kambing ya, saya pernah dulu belikan jamaah kambing sekitar biayanya itu 2,5 juta lah sama ongkos taksi ke sana, ongkos sembelihnya ya. Nanti dagingnya kita bagi-bagikan ke para pemukimin yang ada di Mekah. Intinya kambing dan sedekah ya 6 orang fakir miskin ini ditunaikan ketika masih berada di Mekah. Adapun puasa boleh dikerjakan di sana ataupun di rumah ketika sudah sampai rumah kembali. Oke, jelas ya Pak Ibu. Ustaz, bagaimana kalau lupa? Nah, ini penjelasannya. Ada keringanan bagi orang yang lupa. Yang lupa ini dibagi dua Bapak Ibu. Jenis lupa pelanggarannya ada dua. Yang pertama, kalau lupa hal-hal yang berbentuk eh,
apa ya, turfah, kalau bahasa turfah itu kayak bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia bentuk tidak menghilangkan. Nah, ada dua nih yang tidak menghilangkan. Contohnya seperti menggunakan wangi-wangian, ya. Apalagi tadi larangan-larangan ihram yang lain, menggunakan peci, menutup kepala, menutup muka, ini namanya turf. Ya. Ini artinya eh, tidak menghilangkan sesuatu. Tapi kalau yang kedua menghilangkan, contohnya menggunting rambut, menggunting kuku, maka walaupun lupa, dia wajib fidyah, ya, wajib fidyah. Kalau yang pertama dia tidak wajib karena dia lupa ataupun karena dia tidak tahu, jahil. Maka kata ulama, seandainya dia lupa, nih penting sekali nih Bapak Ibu. Ingat, jangan semuanya nanti kena fidyah lah, tidak. Ya, tidak semua pelanggaran ini kalau dilanggar kena fidyah. Jadi yang kena fidyah itu yang pertama, ya, kalau yang dilanggar itu yang berbentuk menghilangkan atau memutuskan, contohnya menghilangkan rambut, mengguntingnya, menggunting kuku, maka kalau ini dilanggar ketika ihram, lupa, jahil ataupun apapun alasannya, maka kena fidyah. Pilih antara satu. Nah, seandainya yang dilanggar adalah, ya, lupa nih, contohnya lupa. Dia lupa menutup kepalanya. Ya, sampai di hotel tiba-tiba dia pakai peci karena sudah terbiasa pakai peci, misal bapak-bapak. Maka segera ketika dia ingat, segera dia lepas pecinya, kemudian istighfar, sudah tidak wajib fidyah. Contoh yang lain, di dalam pernah yang saya temukan kasus, ya, di dalam toilet bapak-bapak habis makan. Di dalam toilet ada sabun pencuci tangan. Cuci tangan itu kan memiliki aroma bau, ya, aroma aroma wangi, ya. Kemudian dia pakai sabun itu, apa hukumnya? Ustadz ya langsung bertanya, telepon saya, Ustadz saya menggunakan sabun di WC sambil tergesa-gesa karena takut gitu, karena larangan. Kok dipakai Ibu? Karena tadi saya habis makan, karena amis bau tangan saya, cuci tangan saya. Ingat nggak? Nggak, Ustadz saya lupa, benar-benar lupa. Atau benar-benar tidak tahu. Maka dalam kondisi ini Bapak Ibu, ya, tidak kena apa-apa. Tapi kalau yang bentuknya seperti tadi menghilangkan, ya, anggota yang diharamkan dihilangkan ketika ihram seperti rambut, seperti kuku, maka wajib fidyah. Pilih salah satu, beli kambing, sedekah 3 sok, 6 orang fakir miskin di Mekah, atau puasa 3 hari. Jelas Bapak Ibu? Oke, gampang ya. Jangan dibuat rumit ya pembahasan ini. Nah, oke, ini pembahasan ihram. Oke, oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sunnah-sunnah ihram. Nah, sunnah-sunnah ihram ini ada sebelum, ya, saat ihram dan sesudah ihram. Ada beberapa hal yang dianjurkan dikerjakan. Kenapa Ustadz penting kita membahas ini? Sangat-sangat penting Bapak Ibu. Karena isi dari manasik umrah dan haji itu ada dua. Ada tiga kalau haji. Rukun, wajib, dan sunnah. Ya, kalau mau sempurna umrahnya, hajinya, maka harus dilengkapi dengan hal-hal yang sunnah. Tidak cukup hanya dikerjakan rukun-rukunnya saja. Maka penting, sangat-sangat penting kita tahu apa hal-hal yang dianjurkan dan disunahkan saat kita ihram. Nah, oke, ini sudah saya ringkas ya hal-hal yang disunahkan saat ihram. Nah, sunnah-sunnah sebelum ihram. Oke, nih kita bahas satu persatu. Sunnah-sunnah saat ihram. Pertama, ini mandi sunnah ihram. Ini buat ibu-ibu maupun bapak-bapak. Ya, dari hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Thabit annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa utasala. Ya, beliau itu pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan kainnya dan kemudian beliau mandi untuk berihram. Ya, ini dalil yang pertama. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Minas sunnati ayyautasila rajulu idza arada ayyuhrima." Salah satu yang disunahkan ketika ihram adalah mandi. Kapan? Sebelum menggunakan kain ihram. Ya, sebelum menggunakan kain ihram. Kapan Ustaz waktu mandi ini? Jangan terlalu lama waktunya dengan
apa namanya, waktu ihram. Kemarin Mbak Evi pernah bertanya dan pertanyaannya sangat menarik ya. Ustaz, apakah ada waktu khusus terlalu jarak jauh antara mandi kita dengan ihram itu apakah mencukupi? Ya, kata ulama ya dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kalau jaraknya tidak jauh, tidak lama maka tetap. Tapi kalau jaraknya jauh, mandinya pagi, berangkat ke tempat mikotnya itu sore, ya maka ini yang harus mandi ulang, ya. Karena kan Bapak Ibu besok mandinya di hotel, bukan di tempat mikot. Tempat mikot hanya sekedar di sana sholat sunnah saja. Besok Bapak Ibu mandinya pagi atau jam-jam 10 saja mandinya. Jangan juga terlalu pagi. Ini sekalian sholat tahajud mandinya sebelum subuh. Terlalu cepat ya. Mandi saya jam 9, jam 10 untuk mandi ihram. Niatnya mandinya apa Ustaz? Ya mandi niat mandi sunnah ihram. Itu aja niatnya. Oke, karena mandi ini kan ada banyak macamnya, harus di al-qasd, harus ditentukan, harus ditayin. Ini kita mandi apa? Maka itulah perlunya niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu tergantung niat, mandi itu tergantung niat mau mandi apa nih. Makanya nanti Bapak Ibu niatnya saya mandi niat sunnah, nah, saya niat mandi sunnah ihram. Di mana? Di hotel. Jam berapa? Jam 10, jam 11. Nanti Bapak Ibu akan berangkat ke Bir Ali untuk mengambil mikot itu jam 2-an lah. Jam 2 jam setelah makan siang. Oh ya puasa ya. Nggak ada makan siang jam 2 ya. Oke, ini untuk mandi ya. Mandi. Ini berlaku buat laki-laki, perempuan, baik yang dari dalam keadaan haid maupun nifas, ya semua berlaku. Niatnya bukan untuk mandi suci, ibu-ibu ya. Niatnya niat untuk mandi ihram. Ya, jelas Pak Ibu? Oke. Kemudian selanjutnya membersihkan diri. Ya, membersihkan diri. Tanzib namanya. Disunahkan kita membersihkan diri, ya. Membersihkan diri ini maksudnya mencukur rambut yang perlu dicukur, ya. Kemudian mencukur apa ada kuku yang panjang dibersihkan, dipotong, ya. Kemudian apalagi merapikan kumis, ya. Jenggot jangan dipotong, Bapak ya kalau ada, ya. Ini maksudnya atau membersihkan badan. Bahkan dalam riwayat boleh menggunakan minyak wangi di badan. Ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Kuntu utayyibun Nabiy sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla ayyuhrima." Dulu Sayyidah Aisyah membalurkan minyak wangi, ingat di badannya Nabi, ya. Di badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau ihram. Sebelum beliau ihram. Okay. Maka kata ulama, menggunakan minyak wangi sebelum ihram dan di badan, bukan di kain ihram, itu hukumnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Jelas? Oke, dalilnya yang tadi, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ingat syaratnya, sebelum ihram dan di badan. Bagaimana Ustadz kalau seandainya nanti ya wangi-wangian yang ada di badan kita yang kita pakai tadi di badan pindah ke kain ihram karena pindah dikarenakan mengalir dengan mungkin karena capeknya, panasnya, kemudian ada apa namanya keringat ya, keringatnya ngalir kena kain ihram, apakah kena fidyah? Jawabannya tidak. Dibahas oleh Al Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idah. Di situ dijelaskan bahwasanya kalau bapak ibu-ibu menggunakan wangi-wangian di badannya, kemudian ketika berjalan nanti ya, prosesi ngalir berpindah ke kain ihramnya kan dari kan apa namanya berpindah dengan rik atau bahasa Indonesia itu apa namanya apa tadi saya bilang rik itu air, iya, air keringat ya Bapak Ibu, maka itu tidak wajib fidyah. Oke, kita lanjut. Nah, ini di badan sebelum niat. Pakai wangi di badan sebelum niat diperbolehkan. Pakai kain ihram bersih. Nah, ini ya. Pakai kain ihram Bapak Ibu. Nah, ini perlu digaris bawahi. Pakai kain ihram ini harus bersih dan tidak boleh kena minyak wangi. Ya, tidak boleh kena minyak wangi. Tidak boleh
Eh, nah ini yang saya perlu ingatkan, Bapak Ibu, kalau mencuci kain ihram ataupun ibu-ibu yang akan digunakan untuk ihram nanti, bajunya, jubahnya, gamisnya, kain ihram untuk bapak-bapak, ketika mencucinya jangan pakai deterjen yang mengandung wangi-wangian. Jangan menggunakan molto ya atau spray dan sebagainya. Jangan ya, tidak diperbolehkan menggunakan wangi-wangian di kain ihram atau ibu-ibu pada baju yang akan digunakan nanti untuk ihram. Jelas? Nah, ini catatan yang penting sekali ya. Dari sekarang misalkan udah siap-siap nih mau mencuci baju, ya mau mencuci kain ihramnya, maka jangan pakai wangi-wangian. Deterjen pakai yang tidak ada wanginya, ya. Oke. Oke, ini sunnah-sunnah sebelum ihram. Selanjutnya sunnah-sunnah saat ihram apa saja nih? Pertama, sholat 2 rakaat. Ya, dinamakan dengan sholat sunnah ihram. Dalilnya mana Ustaz? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya roka'u bidil hulaifah rakaatain. Ya, ketika Nabi diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar bahwasanya menceritakan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mikot di Dzul Hulaifah tempat mikotnya besok Bapak Ibu, beliau itu sholat 2 rakaat. Nah, ulama mengatakan ini dinamakan dengan sholat sunnah ihram. Ya, atau ada ulama yang mengatakan sholat sunnah mutlak juga boleh, intinya 2 rakaat. Seandainya tidak bisa sholat, ya, hanya bisa sholat berjamaah di sana, maka itu sudah mencukupi. Tapi afdolnya, Bapak Ibu, sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya apa Ustadz? Niatnya, saya berniat sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah sudah cukup. Ya, oke. Ini sholat yang disunahkan karena ada contohnya dari Nabi. Lagi-lagi kita kembali ke kembali ke patokan kita. Lu ani manasikakum, melihat cara manasik ibadahnya umrah maupun hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita sedang bahas supaya sempurnalah umrah dan ibadah-ibadah Bapak Ibu nanti. Oke, yang pertama mandi, sholat sunnah 2 rakaat. Oke, di mana dikerjakan? Nanti di tempat mikot. Nah, ini perlu digarisbawahi juga supaya Bapak Ibu tetap bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ini. Kalau nanti ya ibu-ibu, bapak-bapak sampai di Delali, sampai di apa namanya tempat mikot ini setelah asar, maka tidak boleh dikerjakan karena itu adalah waktu tahrim, waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah di sana. Maka pastikan jangan sampai telat, jangan sampai telat. Ya, usahakan jam 2 ditentukan sama travel, sudah berangkat dari hotel itu jam 2. Ya. Kemudian sampai sana insya Allah 20 menit, setengah jam paling telat, sampai sana jam setengah 3 sholat sunnah. Bisa dapatkan keutamaan 2 rakaat ini. Tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak telat, kumpulnya di lobi juga susah, ya molor dan sebagainya, berangkat di sana jam 3 sampai di tempat mikot jam setengah 4 asar sampai sana udah tidak mendapatkan keutamaan ini. Kata ulama, tunggu sampai waktu maghrib. Masa menunggu sampai waktu maghrib? Maka kalau terjadi hal seperti ini sudah tidak dianjurkan lagi sholat sunnah ihram. Lanjut, tinggal mikot aja di situ berniat, kemudian lanjut ke Mekah. Supaya tetap dapat ya keutamaan ini Bapak Ibu harus tepat dan waktunya dari hotel ke tempat mikot. Jangan sampai telat Bapak Ibu. Nah, mohon diingat ya Bapak Ibu. Kemudian niat setelah sholat. Nah, disunahkan kita niat itu setelah sholat, ya. Dan ketika kita sudah naik di atas kendaraan. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Banyak saya lihat jamaah yang dibimbing niatnya itu ketika berada di halaman Masjid Bir Ali. Ya, padahal sunnahnya itu ketika Bapak Ibu ketika sudah berada di atas kendaraan. Dalilnya mana Ustaz? Ya, dalilnya yang tadi itu idza stawat bihin naqatu qa'imatan inda Masjidil Khulafa ahalla biha ulail kalimat. Nabi itu ketika beliau sudah posisinya naik ke atas kendaraan, sudah mau jalan, barulah beliau mulai berniat. Ini hadisnya, dalilnya. Banyak kita lihat ya,
teman-teman yang menganjurkan atau membimbing jamaahnya di situ, di tempat mikot, di halamannya itu. Kumpul-kumpul jamaah, kita niat sekarang lah anjurannya atau sunnah yang Nabi SAW contohkan ketika sudah berada di atas kendaraan. Insya Allah SBU akan membimbing Bapak Ibu nanti ketika sesuai dengan sunnah-sunnah ini. Jelas ya? Kita lanjut. Oke. Kemudian membaca talbiyah, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini sunnah. Bagi perempuan mohon dipelankan suaranya. Laki-laki boleh keras, perempuan boleh dipelankan suaranya. Jangan ikut laki-laki suaranya ibu-ibu ya, karena sedikit tidak suara perempuan itu adalah bisa menimbulkan fitnah, ya, bisa menimbulkan fitnah. Maka jaga sedetail ini dijaga oleh syariat. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut ke sunnah-sunnah yang harus kita ketahui yang lain. Ya. Oke, kita lanjut. Sunnah-sunnah apa saja Ustaz selanjutnya? Ini penting sekali ya sunnah-sunnah. Ya. Nah ini. Ada sunnah-sunnah yang tidak tertulis ya. Ya, seperti perbanyak zikir dan doa, jauhi rofas, kusuk jida, maksudnya perkataan-perkataan kotor. Ini artinya rofas. Ya, zikir dan doa. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Karena yang pertama perbanyak zikir dan doa. Doa dalam sebuah riwayat ya, salah da'watin mustajabat. Ada tiga doa yang sangat mustajab ya. Kata dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang pertama da'watul maghdub, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang musafir. Dan da'watul walid ala waladihi, doa orang tua terhadap anaknya. Poin kita adalah siapa doanya orang yang dalam keadaan musafir. Maka besok Bapak Ibu dalam kondisi musafir, ya, maka perbanyak doa, perbanyak doa, perbanyak doanya. Besar doanya apa? Bebas doanya. Doanya bebas, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerahnya bebas. Ini doa ya. Perbanyak doa. Dalam musafir kita perbanyak doa dan zikir. Nah, ada dalam kitab Al-Idah zikir-zikir yang dianjurkan. Ya, silakan nanti yang sudah punya kitab atau e-booknya, buka di situ. Ya, bab pertama ada membahas zikir ketika dalam kondisi musafir. Kendaraan lagi naik, baca Allahu Akbar. Ya, ketika turun, Subhanallah. Kemudian ketika memasuki nanti daerah yang kita tidak kenal, maka ada doanya, ada zikirnya. Nah, itu lengkap dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idah. Oke, kemudian jauhi rofas. Rofas ini berkata kotor, perkataan kotor, kotor ataupun jorok ya. Kemudian fusuk ini artinya maksiat ya, maksiat lah secara umum. Maksiat. Kemudian yang ketiga, jaga akhlak dan kesabaran. Nah, Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan kalian rafas wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam surat Al-Baqarah, jangan kalian rafas berkata-kata kotor, ya, berbuat maksiat, menzalimi orang lain, ya. Kemudian berkelahi atau berdebat, berbantah-bantahan. Ini yang sering terjadi, Bapak Ibu. Ketika kita lagi di hotel, lagi di Masjidil Haram, karena rame, kita kadang ngomel. Ya, ini ABC tidak sesuai, ini A, terus kemudian ada yang buat jengkel, sabar dulu, sabar. Nanti setelah umroh baru dibicarakan pelan-pelan. Ini kesabaran harus dijaga. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Ini yang harus dijaga ketika dalam keadaan ihram. Oke. Kemudian selanjutnya, setelah sunnah-sunnah ihram, apa yang kita akan bahas selanjutnya? Oke. Nah ini hal-hal yang diperbolehkan. Banyak orang yang ragu, susah.
merasa berat ketika ihram karena menganggap semua hal-hal itu tidak boleh. Padahal boleh. Contohnya nih, mandi ganti kain ihram itu boleh. Nih mandi nih, ganti kain ihram. Misal kain ihramnya tadi kotor, kena najis, maka wajib diganti. Ada bawa cadangan, ada. Kalau nggak ada, beli. Ya, misal ibu-ibu nih, tadi kain jubahnya kotor nih, mau diganti, boleh nggak Ustadz saya ganti kain saya? Ya, tidak mesti menggunakan kain yang digunakan ihram atau digunakan dari Madinah. Tidak, boleh diganti. Boleh pakai sabuk, jam, tas, makan dan minum juga boleh. Jadi dalam kondisi ihram ini kita bukan berpuasa ya Bapak Ibu ya. Kita tidak sedang berpuasa. Kita sedang ihram. Jadi boleh makan minum, boleh buang air, tidur dan istirahat juga boleh. Mandi boleh ya. Mandi dengan syarat tidak menggunakan sabun yang memiliki wangi-wangian. Sabun yang tidak memiliki wangi. Berwangilah. Nah, ini sangat penting ya. Ustadz ada nggak sabun yang tidak memiliki wangi? Ada ya, ada pernah saya dengar itu lihat Wardah ya, ada Wardah itu sabun ihram namanya. Jadi pure pembersih doang. Maka ini diperbolehkan. Boleh mandi ya, boleh pakai sabun yang tidak mengandung wangi-wangi dan itu banyak sekarang produknya. Silakan cari di marketplace. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang diperbolehkan jangan ditakuti. Kemudian juga besok ketika Bapak Ibu sampai di hotel, mungkin bersekamar sama ibu-ibunya, sekamar sama bapak-bapaknya, boleh nggak Ustaz saya buka jilbab saya? Ya sekamar dengan saya kan muhrim semua, boleh. Boleh ya. Ustaz saya berkamar dengan suami saya, boleh nggak saya buka jilbab? Boleh. Tidak harus. Jadi seperti aurat, seperti Bapak Ibu di rumah lah. Ya aurat itu ketika Bapak Ibu bersama muhrimnya seperti apa, itulah aurat ketika Bapak Ibu sedang ihram. Kalau di kamar, kalau di luar mah harus wajib ya dijaga. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Oke, saya buka sesi tanya jawab sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya tawaf. Nah, oke saya akan jawab pertanyaan yang ada di komentar. Hmm. Jika punggung tangan tertutup boleh, tapi telapak tangan terbuka boleh tidak. Nah ini yang perlu di garis bawahi Bapak Ibu. Dalam mazhab Syafi'i, nggak tangan ini apa namanya telapak tangan terbuka ini, bawah ini ya sama atas punggung ini termasuk satu. Termasuk satu. Jadi harus terbuka, jangan ditutup. Ya, jangan ditutup. Bawah dan atas ini usahakan jangan tertutup. Ya, oke. Jelas ya. Kemudian dalam sekali safar, umrah pertama harus diniatkan untuk diri sendiri dulu atau boleh langsung untuk membadalkan orang lain. Niat umrah salah satu syarat sahnya kita atau perbolehkannya kita melaksanakan badal untuk orang lain, kita dulu harus umrah. Kalau Bapak dulu pernah umroh yang pertama, pernah umroh mungkin beberapa tahun yang lalu, maka langsung saja di safar yang kedua itu, di safar yang sekarang boleh melakukan untuk siapapun. Ya, boleh untuk siapapun. Tapi kalau belum sama sekali umroh sebelumnya, maka wajib untuk diri kita sendiri. Ya, karena dalilnya dulu ketika seorang sahabiah datang kepada Nabi, saya ingin menghajikan untuk ibu saya sudah meninggal, apakah pahalanya sama? Iya, sampai pahalanya, tapi kamu harus berhaji dulu. Kemudian baru engkau melaksanakan badal untuk orang tuamu. Maka dari ini kata ulama, syarat orang yang boleh melakukan badal umroh maupun haji, dia dulu harus pernah haji ataupun umroh. Ya, kalau Bapak pernah umroh dulu tahun kemarin atau kapanpun itu, maka boleh langsung badalkan untuk siapapun yang ingin dibadalkan untuk umroh besok. Assalamualaikum Ustaz, kalau sudah tahu wada, apakah boleh sholat sunnah lagi? Boleh-boleh saja, ya, selama itu tidak terlalu lama di situ. Ya misal mau sholat sunnah apapun itu boleh. Misal sholat sunnah tawaf boleh. Sholat sunnah duha boleh. Ya, yang tidak diperbolehkan itu belanja. Ya, kemudian jalan-jalan kemana gitu. Maka itu memerlukan waktu yang panjang sehingga tawaf wadahnya itu tidak dianggap lagi. Ya, karena hadisnya dalam riwayat itu dikatakan ij'alu akhir ahdikum fil baiti at-tawaf. Jadikan
eh, ibadah kalian yang terakhir itu adalah tawaf. Penjelasan para ulama masalah ini ya panjang. Maka ibadah-ibadah maksudnya di sini adalah ibadah manasik, ya ibadah manasik atau rangkaian manasik. Oke, jadi boleh saja kalau mau sholat sebentar, kemudian lanjut lagi. Kita mengambil dalil umum kesunahan untuk memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Oke, kalau sudah tahu pada jika pakaian untuk ihram ada bau wangi sedikit karena dicuci, apakah termasuk dilarang? Oke, iya termasuk dilarang. Ya, termasuk dilarang. Silakan nanti dicuci ulang dengan air biasa sampai wangi-wangiannya itu hilang. Ya, oke, selanjutnya. Bagaimana jika kita menggunakan skincare yang berbau tetapi baunya tidak wangi? Dan yang kedua, apakah boleh menggunakan minyak seperti minyak kayu putih dan sebagainya? Oke, eh, menggunakan skincare itu pada dasarnya diperbolehkan karena mungkin manfaatnya untuk menjaga kulit dari sinar matahari yang panas di Mekah dan Madinah. Tapi kalau mengandung minyak wangi, itu yang membuat tidak boleh. Tapi kalau bisa dipastikan tidak mengandung minyak wangi, itu diperbolehkan. Mengandung minyak kayu putih itu masih diperbolehkan. Kayu putih ya, karena baunya itu dari tumbuh-tumbuhan, bukan dari parfum. Tapi kalau sudah dari parfum, wangi-wangiannya itu, maka itu yang tidak diperbolehkan. Ini kayu putih ya. Saya berbicara kayu putih karena itu bahannya dari kayu. Puasa 3 hari dilakukannya kapan? Bebas ya. Setelah sampai di tanah air boleh, ketika di Mekah boleh. Ya, jadi waktunya tidak ada ketentuan waktu. Ya, kalau puasa, kalau sembelihan dan menyembelih fakir miskin, maaf, menyembelih apa namanya kambing tadi, kemudian memberikan makan orang miskin di Mekah, maka ketika Bapak Ibu berada di sana dan orang sana yang harus diberikan makan. Tidak boleh Ustaz, kebetulan ada orang hajatan di rumah. Sekalian aja ya saya kasih videonya ke mereka. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan kalau itu. Oke, lanjut. Selama berada di Mekah, wudhunya harus selalu mengikuti Imam Hambali atau cukup waktu tawaf saja. Oke, saya jelaskan mumpung ada pertanyaan. Kita bisa mengikuti madhabnya Imam Hambali ataupun Imam Maliki. Yang mengatakan tidak batal wudhu kalau bersentuhan bidun syahwah tanpa syahwat ya. Jadi tawaf aja langsung nanti Bapak Ibu terus saja tawaf walaupun bersentuhan. Nah, bersentuhan di sini ya kulit dengan kulit. Kalau baju dengan baju itu tidak membatalkan wudhu ya, tidak membatalkan wudhu sama sekali. Jangan ragu. Oke, jadi Bapak Ibu nanti berwudhu saja ya sesuai seperti wudhu biasa. Kemudian udah tawaf saja kalau bersentuhan mungkin nggak sengaja disentuh atau bersentuhan ketika tawaf dengan lawan yang bukan mahramnya maka lanjut saja tawaf. Bapak Ibu sudah bertaklid ke madhab yang lain. Jelas ya. Jadi selama di Mekah pas tawaf saja ya, jangan pas tawaf saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh wanita membawa baju terakhir atau kain kafan saat tawaf? Terima kasih Ustaz. Tujuannya apa dulu nih? Tujuannya apa? Boleh-boleh saja menggunakan membawa barang-barang seperti itu. Cuma tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Selama tidak membawa najis, boleh barang apapun kita bawa. Kain ihram tujuannya apa nih ya? Ya Allah alam kalau tujuannya macam-macam. Tapi kalau kita melihat hadis, kalau melihat riwayat itu tidak ada dulu sahabat dan Nabi itu membawa kain ihram itu nggak ada. Ya, tidak ada anjuran. Boleh sebelum niat pakai pelembab atau skincare berarti boleh, boleh, boleh sekali. Ya pakai pelembab di muka skincare boleh. Nah, bolehkah bersiwak saat setelah ihram? Boleh. Pas ihram juga boleh. Ya bersiwak. Tapi ya setelah ihram lebih bagus ataupun sebelum ihram itu lebih bagus.
ya. Makan juga boleh, ya. Nah, oke lanjut. Baju gamis yang dipakai untuk umroh juga harus nyucinya. Nah, benar. Itu yang tadi saya tekankan. Itu yang saya tekankan tadi. Karena banyak yang nggak dibahas masalah ini. Dan banyak sekali saya temukan jamaah yang cuci laundry dan di laundry itu ada pewanginya. Bapak Ibu bisa lihat di Mekah kalau laundry besok, coba aja ya laundry. Di situ tuh tidak ada yang menggunakan pewangi sedikit pun. Kain ihram. Kalau misal Bapak Ibu besok menggunakan laundry di Mekah ataupun Madinah, kain ihramnya atau bajunya tidak ada wangi sedikit pun. Karena untuk ihtiyatan ya, kehati-hatian, takut-takut nanti kain itu digunakan untuk umroh. Ya. Diulang cuci kalau niat terlanjur, udah dicuci dengan pewangi. Di mikot, sholat sunnah ihram saja sudah cukup. Ustaz, perlu sholat tahiyatul masjid enggak? Jawabannya tidak perlu. Ya, boleh kalau mau mendapatkan pahala yang lebih boleh. Tapi kalau misal waktunya terbatas, Bapak Ibu cukup sholat sunnah ihram itu 2 rakaatnya itu sudah termasuk ya dalam sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi jawabannya boleh nggak? Jawabannya boleh. Sholat tahiyatul masjid dulu baru sholat sunnah ihram. Boleh. Kalau seandainya waktunya mepet 2 rakaat saja. Ustaz, bolehkah memakai ikat pinggang atau tali untuk mengikat kaki? Boleh, pakai ikat pinggang. Biasanya kan ada dijual di Shopee atau apa, ikat pinggang. Ya, saat umroh tiba-tiba datang bulan, apakah batal umrohnya? Tidak batal, tapi harus menunggu. Ya, jadi yang wajib ada hadisnya. Nanti saya sampaikan ada di bab tawaf. Ya, saya sampaikan hadisnya dulu. Sofiyah pernah haid ketika umroh. Ya, kata Nabi. Ya, kemudian siapa lagi? Aisyah pernah haid ketika haji. Ya, mereka apa yang dilakukan? Menunggu. Ya, menunggu. Ya, menunggu sampai mereka suci. Bukan batal ya, Bu ya. Jadi tidak batal bunyinya. Jadi hanya sekedar menunggu sampai selesai. Kalau seandainya ya datang bulannya itu sebelum tawaf, maka tunggu dulu sampai selesai suci. Ustaz, nanti kita kan berangkat pulang misal kayaknya ya, kan ibu-ibu biasa tahu ya batasan datang bulannya. Ustaz, kayaknya saya akan lanjut terus nih haidnya biasanya sampai tanggal A misal. Sampai tanggal sekian dan di tanggal itu kita sudah pulang. Bagaimana? Tunggu sampai hari terakhir. Misal hari ini nih masih haid, besok mau pulang, hari ini udah boleh tawaf, dia luar kata ulama atau lil udur. Karena udur diperbolehkan. Nanti saya jelaskan di bab tawaf. Jadi jawabannya bukan batal, tapi menunggu dulu sampai suci, ya, baru boleh tawaf. Tapi kalau datang bulannya, keluar darah setelah tawaf pas sa'i misal, lanjut ya, karena diwajibkan suci dari 2 hadas itu ketika tawaf saja. Adapun sa'i dan tahallul itu tidak wajib suci. Oke, jelas ya, Bun? Saat tawaf wada dan sunnah, apakah boleh pakai dalaman? Boleh, boleh. Ya, hanya itu peraturan DKM lah kalau bahasa kita ya, DKM Masjidil Haram aja, peraturan pemerintah setempat. Ya, dulu-dulu di zaman saya tahun-tahun dari sebelum corona ya, saya di sana itu masih kita boleh bebas ya. Tawaf itu pakai baju apapun boleh, bebas. Ya, boleh ya, boleh pakai daleman, boleh pakai baju dalam, boleh. Jadi dalam tawaf selain dari tawaf umroh, Bapak Ibu boleh pakai pakaian bebas. Mau pakai minyak wangi boleh, ya boleh sekali. Boleh pakai pesker. Nah, pesker ini coba lihat kandungannya, ya baca kandungannya. Apakah dia mengandung sejenis wewangian ataukah tidak? Kalau mengandung sejenis wangian, maka tidak diperbolehkan. Oke, skincare. Karena kan saya lihat skincare itu ada macam-macamnya, ada ada warnanya merah, ada warnanya hijau atau nggak salah kuning apalah itu banyak sekali dan itu kan wangi-wangian jenis-jenisnya itu ada wangi-wangian. Coba dilihat ya kandungannya, di searching aja apakah skincare itu apa bukan pada preskare ya preskare itu ada kandungan minyak wanginya. Memperbaiki kuncir rambut yang terlepas apakah boleh sekali ya, boleh tapi jangan sampai terlihat auratnya.
Bagaimana caranya? Minta tolong sama suami ataupun teman ibu-ibunya yang lain dan tangannya masukkan ke kerudung. Jangan dikeluarkan kerudungnya, dibuka kerudungnya, rambutnya jadi terlihat. Ini yang tidak diperbolehkan. Niatnya puasa gimana Ustaz? Niatnya untuk niatnya niat seperti ini. Niatnya puasa apa Ustaz? Niatnya puasa untuk fidyah. Niat fidyah. Niat puasa fidyah atas larangan yang sudah dilanggar. Sekali saya berpuasa untuk membayar fidyah ya, yang sudah dilanggar ketika umroh. Misal Bapak Ibu melanggar tadi pakai wangi-wangian, niatnya karena sudah pakai wangi-wangian atau secara umum sudah melanggar larangan ihram, sudah cukup. Pakai bahasa Indonesia saja niatnya. Bolehkah kami wanita saat ihram pakai baju? Boleh. Wanita, ibu-ibu tidak ada batasan baju, hanya ada batasan aurat. Itu yang harus dijaga. Tapi jangan pakai baju-baju yang terlalu mewah dan mahal. Tetap Bapak Ibu coba baca dalam Al-Idah itu dijelaskan. Jadi selama kita ihram umrah itu dianjurkan tawadhu, dianjurkan penampilan, tutur kata dan semuanya hal dianjurkan tawadhu. Boleh pakai dua baju. Bolehkah pakai sanitizer Ustaz? Oh boleh, boleh. Cari hand sanitizer yang tidak ada wangi-wangiannya. Pure yang hanya sekedar pembersih. Ya, tapi kalau saya sarankan jangan pakai ketika tawaf, ya, hand sanitizer-nya. Pakai ya sebelum tawaf atau sudah tawaf ya. Jika saat tawaf batal wudhu di putaran kedua atau di putaran tengahan karena buang angin, bagaimana solusi untuk wudhu lagi atau lanjut saja? Ya harus wudhu dulu, harus wudhu karena syarat sah tawaf adalah diantaranya adalah suci, ya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, solusi wudhunya bagaimana? Bisa wudhu minggir, cari tempat air zam-zam. Ya, di situ banyak nanti air zam-zam, tempat-tempat minum. Berwudhu pakai gelas. Berwudhu pakai gelas. Wudhu saja. Di situ boleh kok wudhu di tempat minum air zam-zam. Di situ ada galon-galon, wudhu pakai situ. Ya, kemudian jangan keluar WC jauh. Kalau sekedar kentut doang mah tidak kebelet-belet banget, jangan keluar ke WC. WC itu ada di luar masjid. Nanti ketinggalan jamaah, bingung mau nyari apa. Nanti ibadahnya juga tidak sempurna karena bimbingannya kan sama rombongan, ya. Jadi solusinya minggir, kemudian cari tempat air zam-zam, wudhu di situ, kemudian nanti kembali ke tempat tadi batal wudhunya, mulai tawaf di sana dan lanjutkan sambil mengejar rombongan. Ya, jangan santuy. Nanti kepisah sama rombongan susah nyari. Oke, jelas ya? Ustadz, apa hukumnya saat kita berada di area Masjidil Haram, Ka'bah atau Ka'bah ya, tidak sengaja ketika melindungi jemaah yang sedang sholat supaya tidak terinjak, disenggol badan jemaah wanita yang bukan mahram. Dan jemaah tersebut tertarik. Haram, haram, haram. Terima kasih. Jadi biar jangan bantu, ya boleh kita lewat orang yang sedang sholat ketika kita berada di putaran tawaf, boleh. Ya, dikecualikan ya. Larangan kita lewat sholat di depan orang sholat itu boleh ketika kita berada di Masjidil Haram. Ketika kita berada di tempat tawaf, boleh lewat saja, nggak apa-apa. Kalau ada orang yang kesenggol atau yang terinjak-injak, ya udah jangan disuruh orang lain bantu. Karena sifat orang-orang sana, selain orang Indonesia ya, sangat sensitif kalau disentuh. Ingat bapak-bapak, pernah dulu terjadi kasus jamaah Indonesia, bapak-bapak jamaahnya, dilaporkan ke polisi diduga karena sentuhan fisik oleh wanita Jazair atau orang-orang Arab lah gitu. Orang Arab ini perempuan ketika tawaf merasa disentuh badannya. Padahal itu tidak jelas, padahal itu bisa saja tidak disengaja, tapi dilihat di CCTV seolah-olah disengaja kan kita digoyang sana sini ya, dihimpit sana sini, kadang tersentuhlah tangan kita kena ke mana gitu, ke pundaknya atau apa gitu. Dilaporkan ke askari, dilihat CCTV, ditangkap. Nah ini nih, jadi orang-orang Arab, bapak-bapak sangat sensitif
Jangan dibantu kalau tidak sangat-sangat darurat. Kalau dia perempuan, kalau ada curuh ibu-ibu yang bantu, jangan bapak-bapak. Mereka memang sangat sensitif. Kalau masalah muhrim, sangat sensitif. Ustaz, pas tawaf wada datang bulan, apakah umrah tidak sangat sempurna? Sempurna kalau pas tawaf wada, karena kata Nabi, ya, tawaf wada, eh, kata dalam riwayat, dalam hadis, ya, jadikanlah seperti tadi ya, jadikan ibadah terakhir kalian adalah tawaf. Ya, kita kenal dengan tawaf wada, kecuali orang yang dari perempuan yang sedang dalam keadaan haid, kata Nabi, maka dia tidak harus tawaf wada. Bahkan haram hukumnya mereka ikut tawaf wada. Ya, jadi sempurna, usahakan. Ya, inti dari haji umrah Bapak Ibu besok ini ketika rukun-rukunnya sempurna dan larangan-larangannya dijaga dan sunnah-sunnahnya itu dikerjakan bila perlu semuanya. Oke? Kalau setelah tahallul udah bebas, banyak-banyak berdoa semoga Allah terima umrohnya dan sempurna di sisi Allah. Setelah itu mau tawaf wadanya tidak sempurna, mau ziarah tidak ikut, tidak mempengaruhi kesempurnaan umroh Bapak Ibu. Oke? Di saat masa tunggu karena haid apa saja yang tidak boleh dilakukan Ustadz? Tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram. Ya, yang tadi saya jelaskan itu masih tidak diperbolehkan. Santai saja menjalaninya dengan sangat-sangat santai, lakukan ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Tambahan juga yang tidak diperbolehkan ikut sholat ke Masjidil Haram. Tapi kata ulama dianjurkan untuk mendekat ke Masjidil Haram, ke pintunya, berdoa di sana sampai menghadap Ka'bah, berzikir di situ, ya. Bolehkah pakai celana dalam tanpa jahitan? Tidak, tidak. Ya, tidak diperbolehkan. Gimana cara tidak jahitan tapi nanti diikat-ikat? Nah, ini yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Idhah. Ya, memang tidak berjahit tapi diikat-ikat sehingga berbentuk seperti celana, berbentuk seperti postur. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jangan dipakai ya. Jadi udah pakai dua kain itu aja, itu lebih aman dan selamat. Tahan saja beberapa jam ya untuk kesempurnaan umroh Bapak Ibu. Sholat sunnah bisa digabung niatnya asal sama-sama sholat sunnah. Contoh naam. Naam ya bisa. Benar ya, benar. Bukan digabung niatnya, tapi secara otomatis sudah tercukupi. Bukan digabung niatnya, tapi secara otomatis tercukupi. Ya, Ustadz, untuk laki-laki ada yang berpendapat waktu ihram pakai parfum di kulit, bukan di... Iya benar, benar. Apakah pakai pakai dodoran juga benar, benar boleh diperbolehkan itu. Dodoran itu kan ya kita hitunglah termasuk parfum karena ada wangi-wangian di situ. Sebelum ihram boleh, sebelum ihram dan itu di badan kan, dodoran itu kan di badan. Nah, itu diperbolehkan memang. Ya, berdasarkan hadis tadi, Sayyidah Aisyah membalurkan wangi-wangian ke tubuh Nabi sebelum ihramnya. Bahkan dianjurkan supaya tidak bau ketiak, tidak bau badan, pakai, diperbolehkan. Ustadz, kalau melakukan tawaf sunnah, apa harus diakhiri sholat? Nah, benar, harus diakhiri. Ya, harus diakhiri. Nanti ada pembahasannya di bab tawaf. Ketika Bapak Ibu sholat tawaf 7 kali putaran, tetap disunnahkan setelahnya itu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat dikenal dengan sholat sunnah tawaf. Kalau pusing cuma di huruf saja, boleh boleh, ya boleh. Kalau dihirup doang boleh, tapi tidak digunakan. Ya, boleh boleh. Ustadz, kalau terlanjur jidal apa ada fidyah? Jidal tidak fidyah, cuman wajib beristighfar langsung, taubat langsung di situ. Karena jidal itu tidak termasuk fidyah. Yang fidyah itu larangan-larangan ihram yang tadi. Ya. Jidal, fusuk, berbuat maksiat, ya macam-macam tadi apa ya? Ya, kurang ajar gitu, melakukan maksiat, itu memang tetap berdosa, tetapi kalau sudah sadar langsung segera taubat istighfar.
supaya tetap umrohnya sempurna. Dan makanya tetap saya ingatkan ketika manasik, jaga ucapannya, jaga hatinya ketika sedang umroh. Ustadz, kalau apakah ada rambut rontok saat ihram harus bayar dam? Tidak sengaja nggak apa-apa. Tidak sengaja kalau rontok itu nggak apa-apa, nggak wajib dam. Yang wajib dam itu kalau bapak-bapak nih sengaja nyisir nih, saya nyisir lagi ihram, udah ihram di hotel nyisir, jatuh rambutnya, maka itu yang wajib. Ya, jangan nyisir rambut dulu. Kalau gatal boleh, silakan. Kalau gatal-gatal terus dia jatuh sendiri, rontok sendiri, maka nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja nyisir supaya lebih ganteng, gitu, jatuh, ya jatuh. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Ustaz, kalau menstruasi, apakah kita boleh masuk ke Masjidil Haram untuk berdoa di sana? Jawabannya tetap tidak boleh. Ibu-ibu silakan mendekat ke pelatarannya saja, jangan masuk doa di sana. Ya, di tanah haram, bukan hanya sekedar di masjidnya saja, di tanah haram insya Allah doa dan ibadah Bapak Ibu akan dilipat gandakan oleh Allah. Ketika lagi haid, boleh ibadah yang lain, banyak sodako, banyak zikir, istighfar dan doa di situ. Ya, jadi jangan masuk ke masjid. Umrah boleh pakai sandal jepit, boleh kan? Boleh, boleh sekali. Tapi kalau khusus ketika tawaf disunahkan tidak menggunakan kita tidak menggunakan apa alas kaki. Ketika tawaf saja ya, boleh sebelumnya juga boleh, sa'i boleh. Pas mandi ihram tidak boleh pakai sabun dan sampo ya, yang boleh. Pas mandi itu boleh, ya. Bahkan sunnah kita bersih-bersih, wangi-wangian di situ, tapi di badan. Yang tidak, nah ini. Jadi yang tidak diperbolehkan itu ya menggunakan wangi-wangian ketika Bapak Ibu sudah melapaskan niat, baru itu mulai tidak diperbolehkan. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian yang berjahit bagi bapak-bapak, menutup kepalanya, menutup mukanya, menutup tangannya. Ketika kapan? Mulai dari Bapak Ibu saya berniat umroh, labbaik Allahumma umratan, ya, maka dari situlah Bapak Ibu mulai tidak diperbolehkan melakukan larangan-larangan tadi. Jelas Bapak Ibu? Oke, tadi lupa saya bahas niatnya. Jadi Bapak Ibu, niat Bapak Ibu nanti ketika berada di atas bis. Ya, niatnya apa Ustaz? Ada dua versinya. Kalau Nabi SAW, labbaik Allahumma umratan. Biasanya ada di buku-buku panduan. Kemudian boleh nggak Ustaz pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ya, saya berniat umroh dan berihram dengannya karena Allah sudah. Lillahi ta'ala. Tuh. Nah, dia akan dibimbing sama ustadznya, tenang saja, jangan takut. Ustadz saya nggak hafal, niatnya tenang, nanti akan dibimbing. Oke, Ustadz, baiknya suami istri duduk berdampingan atau terpisah saat di bus. Duduk berdampingan itu boleh, tapi seandainya kembali ke diri ibu bapak sendiri, kira-kira aman nggak nih kalau saya duduk sampingan? Kalau nggak aman ya udah nggak apa-apa nih, misah dulu sebentar ya. Kalau merasa aman, nggak apa-apa kok, biasa aja rasanya gitu, nggak akan timbul hal rasa-rasa yang lain, maka silahkan, nggak apa-apa. Kembali ke diri ibu bapak nih, kira-kira aman nggak gitu. Kalau setelah ihram di hotel, akhwat mengikat rambut terus ada yang rontok, gimana Ustadz? Apakah harus bayar dam? Mengikat eh, mengikat rambutnya seperti apa? Mengikat rambut kalau tidak sengaja tetap tidak wajib fidyah. Kalau tidak sengaja ya. Tapi kalau niatnya hanya sekedar mengikat saja ya, mengikat saja dan sudah hati-hati sekali, maka itu tidak apa-apa. Kan mengikat rambut itu sebuah keperluan buat ibu-ibu ya. Dia sudah hati-hati nih, sudah hati-hati mengikatnya terus jatuh tidak sengaja, maka itu tidak apa. Ya, tetapi lebih aman ya, lebih amannya ibu-ibu ikat rambutnya kalau bisa itu dari Madinah sebelum ihram. Ya, cari ikatan yang sudah apa namanya? Ikat-ikat yang sudah bisa diikat sekali gitu kuat. Oke. Tentang doa Allahumma. Oh, na'am. Itu niatus syarti. Ya.
syartun niyah itu namanya, mensyaratkan itu juga dianjurkan dibaca. Nanti akan dibimbing oleh ustadz pembimbingnya tentang doa Allahumma mahil itu habastani itu bisa, itu tambahan. Tujuannya apa Ustadz menambah doa ini? Supaya nanti seandainya Bapak Ibu terjadi di apapun kondisi yang tidak bisa membuat kita melanjutkan ibadah umroh, maka boleh kita tahallul langsung di tempat itu. Nanti akan dibimbing seperti ini juga sama ustadznya. Tenang saja Ibu ya, nanti insya Allah akan dibimbing. Oke, selanjutnya kita akan bahas bab apa namanya bab tawaf. Ya, ada beberapa menit lagi ada pertanyaan. Allah, luar biasa ya, Masya Allah banyak sekali pertanyaan. Izin Ustadz, saya Ya, ya, mau sedikit menambahkan Ustadz. ya, ya Mbak, Tadi silakan. terkait dengan pertanyaan ibu-ibu seputar kosmetik, jadi eh, ibu-ibu mohon berhati-hati karena terkadang itu Ustadz sebelum ihrom ada yang menggunakan sunscreen. Nah, sunscreen itu Ustadz ada yang bahannya itu waterproof. Sehingga bahan waterproof itu yang ditakutkan, walaupun dia memakainya sebelum berniat ihrom, tapi ketika kita menggunakan itu, kemudian kita ambil niat di tempat mikot, itu masih tidak apa-apa, Ustadz ya tidak melanggar. Nah, Tidak. problemnya itu ibu-ibu terjadi saat kita sudah sampai Mekah dan kita ingin berwudu. Maka lapisan sunscreen kita ini tadi tidak akan bisa ditembus air. Ya. Bahannya itu adalah bahan yang waterproof, sehingga lapisan sunscreen ini hanya bisa dihapus menggunakan eh, cairan penghapus make up waterproof. Sementara kebanyakan cairan penghapus make up waterproof ini itu berbahan alkohol dan mempunyai aroma. Nah, itu Hmm. nanti akan terjadi problemnya ketika ibu-ibu ingin menghapus make upnya pada saat mau berwudu. Nah, itu nanti nyambung lagi ke tawaf. Sementara tawaf itu syaratnya harus suci, harus kita punya wudu. Nah, jadi kalau saran saya untuk amannya, kalau memang mau menggunakan sunscreen, tolong pilih betul-betul yang bukan berbahan waterproof. Dan itu pun juga berlaku untuk ibu-ibu yang mau pakai lipstick. Karena terkadang Ustadz ibu-ibu itu, saya malu Mbak Evi kalau nggak pakai lipstick kelihatan pucat gitu. Sementara kebanyakan bahan lipstick itu berbahan waterproof, teman-teman. Nah, waterproof itu harus hati-hati ya ibu-ibu. Nanti kalau airnya tidak bisa menyentuh pori-pori kulit kita, itu wudhu kita tidak sah. Begitu Ustadz ya. Ya, sangat eh, informasinya sangat bermanfaat ya. Yang tentu yang lebih paham dengan kondisi ibu-ibu ya ibu-ibu ya. Benar, dan itu juga berlaku juga untuk ini ada yang bertanya tentang Vaselin. Vaselin itu juga karena dari lapisan lilin minyak teman-teman itu juga harus berhati-hati kalau saat ihram nanti takutnya airnya itu tidak bisa membasahi. Jadi kalau di keseharian kita nggak takut kalau bibirnya pecah-pecah karena pakai Vaselin, itu pastikan kalau mau berwudu itu lapisan lilinnya itu sudah betul-betul habis. Bisa kita lihat dengan kalau kita pegang sudah tidak licin, itu artinya Vaselinnya sudah nggak ada. Iya benar. Ya, sangat bermanfaat ya informasinya. Ya, perlu disampaikan hal-hal seperti ini nanti Mbak ke jamaah ya. Karena yang lebih paham masalah ini tentu yang ibu-ibu ya. Benar Benar. tadi yang dikatakan sama Mbak Evi, kalau itu tidak bisa menembus air ketika berwudu, maka itu jadi problem lagi ketika tawaf ya. Oke lah, ihramnya sah, cuman tawafnya nanti yang tidak sah, rukun berikutnya bahkan yang tidak menjadi sah, yaitu tawaf yang syaratnya harus bersuci, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Kalau wudunya tidak sah, maka syarat sah tawafnya itu tidak sah. Nah, ini dia salah satu nanti kita akan bahas di bab tawaf, yaitu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, oke itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, Pakai ini pensil ada alis? ya. Ini ada lagi Ustadz yang menanyakan tentang make up yang lain ya. Saya mencoba untuk ini Ustadz ya menjembatani karena mungkin Iya, kalau iya, Ustadz benar. kurang paham. Jadi untuk pensil alis itu Ustadz rata-rata bahannya tidak waterproof. Tapi Hmm. apakah sebetulnya penggunaan pensil alis ini masuk ke ranah tabaruj Ustadz?
Iya benar. Jadi pensil alis, berdandan secara berlebihan itu bisa masuk ke tabarut. Sah umrohnya ibu. Tidak melanggar ihram, tapi melanggar larangan-larangan Allah yang lain. Ya, tabarruj itu artinya apa? Ya, berdandan berlebihan sehingga membuat kita, ya, kita nih, bahkan dalam riwayat itu ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Nah, mohon maaf bisa dilaknat. Kenapa? Kata Allah dalam kata Allah dalam Al-Qur'an, jangan kalian apa namanya tadi, seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ini apa Ibu, mereka itu mendandankan dirinya sekian, secantik-cantiknya supaya dilihat sama orang lain. Ya, dilihat sama orang lain dan orang lain tertarik sama dia. Ya. Maka ketika umroh kembali lagi bersikap dan berpenampilanlah setawaduk mungkin. Ya, itu. Jadi boleh sebenarnya nggak apa-apa, tapi melanggar larangan yang lain, bukan melanggar larangan ihram, tapi melanggar perintah Allah yang lain. Seperti itu. Jadi berdandanlah sebiasa mungkin besok ya Bapak Ibu-ibu ya terutama sesederhana mungkin. Itulah. Ada tambahan lagi Mbak Evi? Terkait dengan make up Ustadz, ini ada satu juga. Ini PR saya banget Ustadz kalau lagi di lapangan itu Ya tentang benar. ingatkan ibu-ibu penggunaan parfum Ustadz. Terkait kan di Mekah Madinah itu kan terkenal dengan parfumnya sehingga ibu-ibu itu berbondong-bondong untuk membeli parfum Ustadz, tapi digunakan Terus? juga. Jadi sering saya dapatkan jamaah itu kalau mau ke masjid itu wangi banget gitu. Wangi parfum yang baru dibeli karena kan parfumnya enak-enak. Nah, Iya. menyikapi hal tersebut bagaimana Ustadz, khusus ibu-ibu ini? Oh iya, parfum ya. Nah, parfum ibu-ibu boleh menggunakan parfum, tapi anjurannya jangan parfum yang terlalu keras aromanya. Itu masuk nanti ke bab yang tadi, tabarut tadi. Ya, termasuk berhias-hias, menggunakan parfum secara berlebihan itu hal yang tidak diperbolehkan. Ustadz, bagaimana dong parfumnya ibu-ibu? Nah, parfumnya ibu-ibu itu yang aromanya tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu keras. Bisa ibu-ibu pastikan di zaman ini, ya, seorang laki-laki, ya, nanti mungkin bisa Bapak Ibu lihat ya, ataupun searching nanti kasus-kasus. Seorang laki-laki yang normal ketika mencium aroma parfum dari lawan jenisnya, mohon maaf, itu juga bisa menimbulkan syahwat, ya. Itu bisa bisa menimbulkan syahwat. Maka karena itu parfum ibu-ibu ya boleh menggunakan parfum tapi gunakanlah parfum yang tidak terlalu mencolok baunya, tidak terlalu keras bau dan wanginya. Oke, itu aja pesan dari saya. Dan kalau mau coba parfum kan di situ tidak mesti harus mencobanya di badan. Ada kan testing itu kayak seperti kertas putih itu pakai di situ kemudian dicoba. Itu lebih aman. Oke, ini untuk kehati-hatian saja. Bukan ada kaitannya dengan larangan-larangan ihram. Contoh, sudah selesai nih umrohnya, boleh menggunakan larangan-larangan tadi, mengerjakan yang tadi. Misal, pakai parfum boleh, sudah tahallul nih ya ceritanya. Pakai parfum boleh, tutup muka boleh, tutup peci, tutup apa, kepala boleh, pakai parfum boleh. Nah, tapi masalahnya termasuk nanti di larangan berikutnya. Perempuan tidak boleh menggunakan parfum berlebihan, dikhawatirkan timbulnya fitnah bisa membuat orang lain tertarik bahkan syahwat. Nah, ini yang dijaga oleh syariat. Jelas ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya habis lagi nih waktunya Mbak Evi. Nah, Ustadz, rasa-rasanya harus kita lanjutkan sesi ketiga, Ustadz ya. Ya, bisa nanti diatur waktunya Mbak Evi. Siap, siap Ustadz. Nanti dikabarin Mbak Evi kapan ada waktu. Nanti saya apa namanya sesuaikan jadwal saya. Baik Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Ini ada yang bertanya tentang penggunaan deodoran setelah mandi ihram. Iya masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Jadi mohon diingat ya, hal-hal ini yang tidak diperbolehkan kapan? Setelah Bapak Ibu berniat umroh. Kapan itu berniat? Ketika Bapak Ibu nanti berada di atas bis di Masjid Bir Ali,
Bapak Ibu mengatakan labbaik Allahumma umratan, saya umroh misal. Dari situ larangan-larangan ini berlaku. Jelas? Masih boleh tuh pakai deodoran. Ingat, kalau masalah minyak wangi itu hanya diperbolehkan sebelumnya itu di badan saja, tidak diperbolehkan di pakaian ataupun kain ihram. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Deodoran kan di badan, maka ini masih diperbolehkan. Pakai saja supaya tidak bau badan. Sebelum ihram ya, niatnya sebelum niat ya. Ingat sebelum niat. Oke, ada lagi? Oke, mungkin cukup Mbak Epi. Kalau pakai tawas aman kah Ustaz? Tawas itu apa ya? Tawas itu sejenis batu yang kalau dioles menghilangkan bau badan, Ustadz. Boleh, boleh. Itu Tawas. nggak ada masalah. Ya, nggak masalah. Tapi ingat ya, sebelum berniat ihram. Sebelum berniat ihram. Dan jangan sampai dodoran ini terkena kain ihramnya. Ya, kalau di badan, ya, ini maksudnya kalau badan terkena dengan kain ihram yang badan itu sudah wangi-wangian itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dibalur kain ihramnya dengan dodoran supaya ikut wangi itu yang tidak diperbolehkan. Maka bagaimana solusinya kalau terjadi misal kain kita terkena minyak wangi atau parfum tidak sengaja, maka dibasuh ya, dibasuh tuh ke WC, misal dibasuh bagian mana yang terkena parfum. Oke, seperti itu. Ada lagi? Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ditanyakan? Insya Ustadz, Allah lah berarti nanti akan saat ya. penggunaan deodoran itu amannya kita pakai dan kita tunggu kering dulu baru kita pakai baju ya, Ustadz ya? Iya, ya, Biasanya kan karena deodoran kan kadang basah gitu, Ustadz ya? ya benar. Bisa. Tapi seandainya juga dibiarkan basah seperti itu pun tidak mengapa. Salah selama tidak nanti ada kesengajaan untuk menyentuhnya dengan kain ihram kita. Tapi kalau tersentuh atau menempel, pindah wanginya ke kain ihram alamiah misal karena pergerakan tubuh dan keringat seperti tadi maka itu tetap diperbolehkan dan tidak masalah. Tapi kalau mau antisipasi maka ya boleh. Kering dan sebagainya itu tidak mengapa. Oke. Pas di hotel setelah sudah niat ihram boleh ganti baju ya. Bersih atau tetap pakai baju yang sama. Tadi sudah saya sampaikan ya. Boleh ya, boleh menggunakan baju yang lain ya. Misal tadi pakai pakai baju warna hitam. Kemudian di perjalanan jadi bau. Ini ibu-ibu ya. Boleh nggak saya ganti Ustadz? Boleh. Dengan syarat baju yang digunakan itu tetap tidak mengandung atau tidak berbau wangi di situ. Oleh karena itu, siapkan bajunya dari sekarang. Cuci dengan pakai wangi-wangian. Oke, ibu-ibu ya. Saat umur apakah kita akan pakai atribut SBU Mbak Evi? Karena saya sudah cuci pakai wangi. Jadi kalau di Saya SBU jelaskan Mbak Evi. Di SBU teman-teman kita tidak ada kewajiban ya karena di SBU tidak ada syal dan lain-lain. Jadi teman-teman Hmm. umroh itu menggunakan pakaian ihramnya masing-masing. Hanya saja kalau ibu-ibu itu kan ada scarf itu ya teman-teman ya yang bentuknya segitiga itu digunakan untuk penanda aja biar nanti pada saat di sana mudah untuk mengetahui. Tapi kalau Hmm. untuk jaket, shawl dan lain-lain itu tidak ada kewajiban. Ya, aman berarti ya Mbak. Saat laki-laki yang mau umroh badal, umroh pertama tahallulnya tetap langsung cukur atau nanti pas umrah bakal Ustaz. Naam, anjuran saya tahallul itu ada dua cara, nanti akan dijelaskan di bab tahallul. Ada namanya halak, halak itu pelontos semua dan yang kedua ada namanya qasar. Qasar itu dipotong beberapa senti, dibiarkan masih ada sisa. Ini namanya qasar. Yang paling utama buat Bapak ini yang kasusnya seperti ini, pelontos. Ya, pelontos jangan ada yang tersisa. Kalau nanti mau badal umroh ya, misal 2 hari yang seterusnya, kalau numbuh rambutnya maka alhamdulillah. Kalau tidak tumbuh maka cukup menggunakan isyarat, cukup menggunakan gunting sini ataupun cukuran kumis itu dimondar-mandirkan di kepalanya, kena maupun tidak kena sudah mencukupi. Oke, jadi usahakan umroh Bapak yang pertama itu yang paling sempurna. Dan halal pelontos itu tata cara tahalul yang paling sempurna. Jadi usahakan nih umroh kita dulu nih yang paling sempurna, baru nanti kita umrohkan orang lain.
tidak akan menjadi sempurna orang umroh orang lain kalau umroh kita tidak sempurna terlebih dahulu. Oke, Ustadz laki-laki. Nah, tadi boleh ya kita terlihat rambut dengan teman? Boleh, boleh. Nah, boleh. Yang tidak boleh terlihat rambutnya dengan orang yang bukan mahram. Yang boleh ya ini yang stigma yang selalu salah ya, keliru. Yang membuat ibu-ibu susah di kamar. Sering saya dengar penjelasan dari travel lain, pernah saya dengar gitu. Ibu-ibu tidak boleh sama sekali membuka auratnya dari ihram sampai tahallul. Jadi di kamar mau ke WC pakai jilbab, mau mau buang air pakai jilbab, mau wudhu di kamar juga susah. Nah, ini keliru ya Bapak Ibu. Jadi boleh kalau dilihat sama mahram, sama suaminya atau sama sekawan, sama-sama perempuannya itu boleh. Tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan dilihat yang menjadi syarat itu ya ketika umroh itu yang tidak sama sekali tidak boleh terlihat dan di luar kamar. Ya, di luar kamar. Kalau terlihat cepat-cepat ditutup dan beristighfar, tidak wajib fidyah. Oke. Boleh ya kita terlihat rambut. Kalau nggak boleh yang ada wangi-wangian, Ustaz. Tawaf juga nggak boleh menyentuh. Naam. Ya, alasannya kenapa Ustaz? Mohon maaf, fakir ilmu. Kenapa nggak boleh yang ada wangiannya, Ustaz? Tawaf juga nggak boleh menyentuh Ka'bah karena kain kiswah wangi alasan. Karena dalam umroh ini, Bapak Ibu, umroh ini, umroh dan haji, Allah ingin mendidik kita menjadi hamba yang sangat-sangat sangat-sangat tawadhu, sangat-sangat merendah, ya, sangat-sangat sederhana, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kondisi yang sangat-sangat sederhana, sesederhana mungkin. Tidak membawa kecantikannya, tidak membawa jabatannya, tidak membawa apapun harta bendanya, ya. Allah ingin melihat kita menghadap Allah ke Baitillahil Haram dengan kondisi seperti hamba, ya. Sehingga presiden umroh wajib menggunakan kain ihram, tidak boleh juga menggunakan wangi-wangian. Sama derajatnya semuanya ya, menteri, fakir, miskin, ya rakyat jelata umroh dengan orang raja, seorang presiden umroh itu sama ketika itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawaf juga nggak boleh menyentuh Ka'bah ya, karena Ka'bah itu ada wangi-wangian di situ ya. Karena wangi-wangian itu masih eh, termasuk larangan-larangan ihram. Oke, Pak Ustadz, apa boleh kain ihram yang baru dibeli di sekitar Masjid Bir Ali langsung pakai tanpa? Boleh, boleh. Itu insya Allah suci ya. Boleh ya. Pakai saja nggak apa-apa. Ustadz, kalau gamisnya pas dicuci pakai pewangi dan sudah di dalam lemari dalam waktu lama, apakah harus dicuci lagi? Ya, lihat masih ada nggak wanginya. Kalau masih tercium wanginya, maka dicuci ulang. Ya, kalau sudah hilang wanginya, maka nggak apa-apa. Ya, yang jadi masalah itu wanginya. Ya, wanginya yang jadi ilah ataupun yang jadi permasalahan. Kenapa itu menjadi tidak boleh? Ustaz, jika mau badal umur, apakah jika yang dibadalkan itu laki-laki, apakah harus sama laki? Enggak, tidak ada syarat seperti itu. Ya, pernah saya dengar orang Ustaz yang menjelaskan harus laki-laki, maka tidak ada syarat khusus. Boleh laki-laki membadalkan perempuan, perempuan boleh membadalkan laki-laki. Ustaz, kalau akhwat pakai perhiasan, apakah harus dilepas? Tidak dilepas, tapi ini sifatnya anjuran. Tidak menjadi sebuah larangan ihram, tetapi sifatnya anjuran saja. Karena ulama menjelaskan, termasuk Al-Imam An-Nawawi, ketika umroh, silahkan ya berpakaian, berpenampilan dengan penampilan yang seapa adanya. Jangan menampakkan kekayaan, jangan menampakkan jabatan, jangan menampakkan bla 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 lah keutamaan-keutamaan yang kita miliki. Karena waktu itu kita sama di hadapan Allah. Allah ingin melihat kita benar-benar menjadi hamba waktu itu. Ya, baju baru untuk perempuan apa wajib dicuci Ustaz? Lebih aman dicuci supaya supaya takut ada penyakit ya. Kalau bisa dicuci ya dicuci, tapi tidak harus ya, tidak harus
selama itu tidak ada wangi-wangian dan bisa dipastikan kesuciannya. Lebih baik dibadalkan diri sendiri membayar jasa. Oke. Ustadz, lebih baik dibadalkan diri sendiri atau membayar jasa badal umroh untuk orang tua yang sudah wafat. Kalau bisa dibadalkan diri sendiri, maka lebih abdol dibadalkan oleh diri sendiri, ya. Kalau tidak mampu, capek dan lelah nantinya misal, ataupun yang dibadalkan itu banyak, maka boleh minta tolong nanti ke tim SBU yang ada di sana. Bisa mutoibnya atau minta nanti hubungi Mbak Evi. Tapi kalau bertanya masalah keafdolannya, ya abdolnya Mbak ya, jamaah yang langsung membadalkan. Oke, itu sebagai bentuk ya, bentuk apa namanya? Ketaatan ataupun bentuk bir lah, perbuatan baik yang kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua. Ustadz, baju yang tidak boleh wangi, wangi hanya yang dipakai ihram. Iya benar, boleh, yang lain boleh. Hanya baju yang akan digunakan untuk umroh atau ihram, itu yang tidak dibolehkan. Kalau yang lain mau pakai ziarah atau pakai hari-harian ke Masjidil Haram, mau sholat, itu mah anjurannya malah sunnah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kalian mau ke masjid, pakai pakaian kalian yang terbaik, pakai wangi-wangian yang oke lah kalau bapak ya. Ibu-ibu pakai baju yang bagus. Ini hanya untuk umroh, yang digunakan untuk umroh saja. Di beberapa travel ada yang satu kamar, namun terisi dua pasangan suami istri. Bagaimana hukumnya Ustaz? Nah ini di mana itu? Biasanya itu kamarnya itu yang suite. Kan ada satu pintu nih, pintu utama. Di dalamnya ada beberapa kamar. Nah, jadi di situ ada beberapa isi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Itu ya maksudnya mungkin ya, kamar suite ya. Nah itu, wallahu alam ya. Bersetubuh tidak sengaja saat tawaf, bersentuh tidak sengaja saat tawaf, apakah batal? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu batal disentuh maupun tidak disentuh maupun disengaja maupun tidak sengaja, selama bersentuhan kulit dengan kulit maka itu tetap batal. Namun Bapak Ibu besok bertaklid, ambil pandangan mazhab Hambali ataupun Maliki. Ustadz, saya nggak paham taklid itu apa. Sudah, Bapak Ibu nggak susah khawatir masalah batal atau enggak batal wudhunya. Ya, kita ambil pandangan ulama yang mengatakan tidak batal wudhunya, selesai masalah. Ya, udah jangan 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 khawatir masalah batal bersentuhan wudhu, enggak. Kalau Bapak Ibu sudah di Masjidil Haram, ketika di pelataran tawaf, wudhunya tidak batal. Karena ada ulama yang mengatakan tidak batal, itu mazhab Hambali dan Maliki. Oke, jelas. Selama tidak syahwat ya. Kalau sengaja ya nggak mungkin dengan syahwat ya, Bapak-Bapak. Oke, Ustadz, apa boleh membelikan Al-Quran wakaf titipan teman-teman dari? Boleh, silahkan saja di situ. Ya, minta tolong nanti sama tim SBU yang ada di sana. Ustadz, apakah dalam sekali perjalanan umroh kita bisa sekalian membadalkan untuk orang itu sudah meninggal? Soalnya saya pernah dengar cuma satu kali saja dalam satu perjalanan umroh. Iya, ada dua pandangan ulama ya. Ada dua pandangan ulama tentang beberapa kali umroh ini. Yang pertama, umroh itu satu safar, satu kali umroh. Baik itu umroh wajib maupun umroh badal. Artinya kalau membadalkan umrohnya, umroh lagi tahun depan atau berapa lagi bulan depan. Ya, oke, itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, ya, ulama diantaranya pandangan Al-Imam An-Nawawi. Ya, mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh kita berulang-ulang kali umroh di dalam satu safar. Karena ada juga hadis dan riwayat yang menjelaskan hal itu. Di antaranya Aisyah, di antaranya hadis Nabi, al-umratu bainal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah yang kedua adalah penghapus dosa dan yang lainnya. Jadi silahkan boleh mengambil pandangan itu, nggak apa-apa. Kalau yakin dengan pandangan itu, nanti bapak atau ibu nih umrah berikutnya baru membadalkan orang tuanya.
Cukup 1 kali umroh. Tapi kalau mau mengambil pandangan ulama, dan bukan saya ini yang memiliki pandangan, pandangan Al-Imam An-Nawawi, pandangan ulama-ulama yang lain juga banyak yang memperbolehkan di satu safar itu beberapa kali umroh. Juga boleh. Artinya besok boleh badalkan orang tuanya di umroh kedua. Saling menghormati saja, karena dua-duanya ada pandangan ulama seperti itu. Ustadz, kalau kita beli Al-Quran untuk wakaf pakai real, tapi teman gantinya pakai rupiah, itu gimana? Kan karena teman saya ada yang mau titip wakaf juga. Ya, nanti tukar pakai real di sana, ke money changer di sana atau di Indonesia. Nanti tinggal pakai pakai beli pakai real belinya. Nanti masalah wakaf badal ini tanyakan ke Mbak Evi atau tim SBU yang ada di sana ya. Karena mereka nanti yang akan membantu. Saat misal saat haid apa boleh ikut ke area Masjidil Haram hanya sampai di pelataran. Boleh kalau hanya pelataran hotel boleh, pelataran Zam-Zam itu boleh. Ya, boleh di situ aja sudah duduk kayak di situ di pelataran dekat WC 3 tuh. Boleh di situ dekat-dekat WC itu kan ada tuh space-space kosong, boleh tuh. Karena pelataran masjid itu adalah jalan juga ya. Bukan hanya sekedar tempat sholat di pelataran karena itu juga jalan. Orang lalu lalang dan silahkan boleh aja. Itu tapi jangan terlalu dalam ya, ibu-ibu jangan terlalu dalam, cukup di pinggir saja. Ya di pinggir. Oke, misal haid saat haid. Oke, insya Allah kita akan lanjut ibu-ibu, bapak-bapak di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Sekian ya, Ibu. Kita pamit, izin pamit, Mbak Evi, kita ya, izin pamit ya. Ya, Kita Tis. akan lanjut di pertemuan berikutnya. Insya Allah ya. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya di Zoom malam ini. Terima kasih Ustadz Siswadi atas ilmunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit dulu teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Apabila masih ada pertanyaan bisa disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Jadwal pertemuan selanjutnya akan segera kami info di grup keberangkatan masing-masing. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.